menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Pasti udah pada denger dong soal kasus Tom Lembong yang bikin heboh di 2025 ini, mantan Menteri Perdagangan yang tiba-tiba jadi bintang di pengadilan gara-gara impor gula. Dari dituduh korupsi, divonis penjara, sampai akhirnya dapat abolisi dari presiden. Semuanya kayak drama yang gak ada habis-habisnya. Tapi di balik semua itu ada beberapa pertanyaan yang bikin kita penasaran. Kayak, kenapa Tom Lembong impor gula walaupun tanpa rekomendasi? Terus kenapa dia pilih swasta untuk impor gula? Dan yang paling bingung, kenapa dia divonis padahal nggak terbukti punya niat jahat? Nah, di video kali ini kita bakal ngulik semua pertanyaan itu dengan santai tapi tetap berdasarkan fakta. Karena kasus ini nggak cuma soal gula, tapi juga soal hukum, politik, dan ekonomi yang saling nyambung. Kita bakal bahas dari awal sampai akhir, termasuk dampaknya buat masyarakat dan masa depan kebijakan di Indonesia. Mari kita bicara di Tentang Indonesia. Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong adalah mantan Menteri Perdagangan Indonesia yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2016 di era Presiden Jokowi waktu itu. Dia sebelumnya dikenal sebagai ekonom yang cukup cerdas dan punya pengalaman di dunia investasi. Namanya tiba-tiba muncul di berita gara-gara kasus impor gula yang diduga merugikan negara. Jadi tahun 2015 itu Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton yang diberikan kepada swasta, dalam hal ini PT Angels Product. Nah, masalahnya waktu itu ada rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga gitu yang menyimpulkan bahwa Indonesia itu surplus gula, jadi nggak butuh impor. Terus masalah yang kedua adalah ada aturan di mana impor gula itu hanya boleh dilakukan oleh BUMN, bukan swasta. Nah, menurut jaksa, ini mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 194,7 miliar. Bahkan ada yang hitungannya sampai 578,1 miliar. Itu jumlah yang besar banget itu. Proses penyidikan kasus impor gula ini sebenarnya sudah mulai dari Oktober 2023 dan akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2024 Pak Tom Lembong akhirnya resmi jadi tersangka. Setelah melalui sidang yang panjang dan penuh drama, Tom Lembong akhirnya divonis 4 tahun 6 bulan penjara pada tanggal 18 Juli 2025. Vonis ini bikin bingung banyak orang karena hakim sendiri bilang bahwa Tom Lembong sebenarnya nggak punya niat jahat dan nggak dapat untung pribadi. Kalau gitu terus kok tetap dihukum, tetap dipenjara gitu. Tapi itu satu sisi, ada juga sisi lainnya yang mengatakan bahwa Tom Lembong jelas salah kok, tidak ada rekomendasi tapi tetap impor gula. Sudah gitu yang ditunjuk swasta juga. Jelas salah dong, jadi pantas untuk dipenjara. Sampai akhirnya perjalanan kasus ini berakhir di tanggal 31 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto akhirnya ngeluarin abolisi dan Tom Lembong bebas. Ini jadi perbincangan lagi pertama karena ini adalah abolisi yang ke-6, baru 6 nih sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Kedua, ini adalah kali pertama abolisi dikeluarkan untuk kasus korupsi. Ketiga, banyak juga yang beranggapan bahwa abolisi nggak usah dikeluarin deh. Ini dari kedua kubu, maksudnya yang pro Tom Lembong dan yang pro sama keputusan hakim. Bahwa kenapa nggak dibiarin aja jalan kasus hukum ini, proses hukumnya, biar nanti semakin terbuka. Karena walaupun vonis sudah jatuh, tapi pihak Tom Lembong masih mengajukan banding waktu itu. Nah, dari timeline ini aja sebenarnya kita punya banyak sekali pertanyaan. Waktu jadi Menteri Perdagangan, Tom ngasih izin impor gula langsung ke perusahaan swasta, nggak lewat BUMN.
Nah, gara-gara itu, negara tekor sampai 194 miliar. Yang jadi fokusnya tuh gini, karena dia nggak terima uang, pendukungnya menganggap dia tidak bersalah. Kalau semua pejabat bisa pakai alasan, tapi kan niat gue baik, terus kerugian negara dianggap angin lalu, ya apa gunanya ada hukum? Pasal 3 UU Tipikor tuh jelas banget. Siapa aja yang nyalahgunain wewenang untuk menguntungkan orang lain atau korporasi sampai bikin negara rugi, bisa kena pidana. Yang pertama, kenapa Tom Lembong nekat impor gula tanpa adanya rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terkait? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus balik lagi ke situasi di 2015. Saat itu Indonesia lagi apes banget gara-gara El Nino. Cuaca ekstrim ini bikin produksi tebu drop, pasokan gula menipis, harga di pasar jadi melambung. Bayangin aja waktu itu menjelang Lebaran, harga gula sudah mulai naik dan masyarakat sudah mulai merasakan efeknya, terutama di daerah di luar Pulau Jawa. Nah, Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan waktu itu ngerasa punya tanggung jawab buat ngatasin krisis ini. Menurut dia, pemerintah harus gerak cepat buat stabilin harga dan pastiin stok gula itu cukup. Makanya Tom Lembong kemudian memutuskan untuk impor gula kristal mentah. Dan menurut Tom Lembong ini tuh sebenarnya berdasarkan rapat khusus yang digelar pemerintah dalam rapat koordinasi antar kementerian dan ada arahan langsung dari presiden. Cuman ini dibantah oleh jaksa. Mereka bilang bahwa tidak ada rapat itu dan tidak ada rekomendasi dari presiden. Agak out of topic dulu ya. Emang semua rapat kementerian, rapat-rapat koordinasi di pemerintahan itu nggak ada catatannya ya? Nggak ada kayak notulensinya gitu. Biar kalau terjadi hal-hal kayak gini tuh bisa dilacak. Kembali ke topik. Nah, yang bikin seru adalah waktu setelah abolisi keluar, Presiden saat itu, Presiden Joko Widodo, kemudian memberikan pernyataan bahwa keputusan impor gula waktu itu yang diambil oleh Tom Lembong itu memang sesuai dengan arahan beliau, arahan Presiden Jokowi. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi pernyataan ini dikeluarkan setelah abolisi keluar. Kayak kemana aja sih Pak selama persidangan ini? Kan jadi ribet nih semua orang nih. Kenapa nggak pas waktu persidangan itu menawarkan diri sebagai saksi gitu? Kan selesai nih perkara. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya pernyataan bahwa Tom Lembong impor gula tanpa rekomendasi itu sudah dipatahkan sebenarnya. Walaupun dipatahkannya kemudian agak terlambat. Tapi sudah dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Tapi tentu pertanyaannya bukan cuma itu. Karena walaupun sudah ada rekomendasi, kenapa Tom Lembong malah menunjuk swasta untuk impor gula? Bukannya dilarang nih berdasarkan keputusan Menteri nomor 527 tahun 2004 yang boleh impor gula itu cuman BUMN. Terus kenapa nunjuk swasta? Jangan-jangan ada apa-apa nih. Keputusan Menteri nomor 527 tahun 2004 itu memang mengatur soal impor gula. Nah, dalam aturan itu, impor gula yang wajib dilakukan oleh BUMN itu yang diatur dalam aturan itu adalah gula kristal putih. Jadi secara eksplisit sebenarnya tidak ada aturan soal gula kristal mentah dalam aturan tersebut. Di dalam hukum ada asas namanya argumentum a contrario. Intinya adalah kalau ada undang-undang yang mengatur tentang sesuatu, kemudian ada kejadian yang serupa tapi tak sama, maka kejadian yang serupa itu tidak dapat diberlakukan dalam undang-undang tersebut. Artinya yang belum diatur tidak dapat dianggap masuk dalam undang-undang tersebut. Itu poin pertama. Yang kedua, menurut Tom Lembong di persidangan, ngasih izin ke PT Angels Product itu ternyata karena pemerintah pernah pinjam stok gula dari PT Angels Product buat operasi pasar. Nah, gula yang dipinjam ini tuh belum dibayar atau belum dikembalikan gitu. Makanya Tom Lembong menggunakan gula kristal mentah yang diimpor itu untuk mengganti gula yang tadi dipinjam oleh pemerintah. Terus poin ketiga adalah yang diimpor itu gula kristal mentah, artinya
pengolahannya di dalam negeri. Jadi ngasih nilai tambah buat ekonomi lokal. Kalau diolah di dalam negeri ini bisa nyiptain lapangan kerja, ngidupin industri lokal, dan mengurangi ketergantungan dari impor gula putih. Dan yang paling utama adalah stok di dalam negeri jadi tercukupi dan harga jadi bisa dikontrol gitu. Tapi lagi-lagi jaksa tidak setuju. Mereka bilang aturannya jelas, cuma BUMN yang boleh impor gula. Pelibatan swasta tuh menyimpang dan hasilnya kerugian negara. Silahkan kalian nilai sendiri. Yang benar tuh siapa? Kita ke pertanyaan selanjutnya, yang biasanya malah muncul dari pihak yang pro sama Tom Lembong. Kan nggak ada keuntungan pribadi ke Tom Lembong yang mengalir. Teman-teman, jangan salah. Keuntungan pribadi itu hanyalah salah satu parameter tindak pidana korupsi. Undang-undang mengenai korupsi tercantum dalam UU nomor 31 tahun 1999, pasal 2 ayat 1, bunyinya tuh, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara, dan seterusnya. Pasal 3-nya berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan seterusnya. Ini artinya walaupun orang tersebut tidak terbukti ada aliran dana ke pribadi, tetap bisa dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi. Tapi ada hal lain dari undang-undang tindak pidana korupsi ini yang menurut aku jadi terang setelah kasus ini, yaitu undang-undang ini menitik beratkan unsur kerugian negaranya dan tidak menunjukkan kedudukan niat jahat sebagai unsur paling penting dalam melakukan tindakan korupsi. Jadi asal ada kerugian negara aja, bisa tuh orang dipidana tindak pidana korupsi. Tapi terus jadi pertanyaan, karena kalau cuman menitik beratkan pada kerugian negara, hampir semua kebijakan yang terjadi di Indonesia sebagai negara yang berkembang itu rugi. Jadi terus semua bisa dianggap korupsi. Kan tentu tidak. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama teman-teman, bahwa ternyata undang-undang Tipikor ini apakah sudah tepat atau mungkin sudah tepat, cuman penerapannya kadang masih menimbulkan tafsir sendiri-sendiri. Karena harusnya sebuah undang-undang kan tafsirnya jelas. Undang-undang tuh tidak boleh karet gitu. Nah, dalam kasus Tom Lembong, kenapa Tom Lembong walaupun jaksa gagal membuktikan bahwa Tom Lembong melanggar aturan, ini bukan pernyataan dari aku, ini pernyataan dari hakim sendiri bahwa tidak ada niat jahat dari apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Tanpa niat jahat, biasanya seseorang nggak bisa dihukum. Nah, di kasus Tom Lembong, hakim sendiri bilang dia nggak punya niat jahat, nggak dapat keuntungan pribadi. Logikanya kalau gitu harusnya nggak dihukum, tapi tetap aja dihukum 4,5 tahun penjara. Hakim beralasan bahwa meski nggak ada niat jahat, Tom Lembong tetap dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara. Nah, vonis ini tuh gempar karena menurut beberapa pakar hukum, vonis ini tuh mengguncang rasa keadilan publik. Mungkin ada tekanan besar buat nunjukin bahwa pemerintah serius perangi korupsi. Jadi Tom Lembong ini dijadikan seperti contoh gitu meski niatnya nggak jahat. Kedua, bisa jadi undang-undang di Indonesia memang punya celah yang aku bilang tadi, yang mengizinkan seseorang dihukum walau tanpa niat jahat. Yang ketiga, mungkin benar dugaan orang bahwa kasus Tom Lembong ini memang bermuatan politis, walaupun pernyataan tersebut juga harus dibuktikan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke plot twist-nya. Pada tanggal 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba
ngasih abolisi buat Tom Lembong. Artinya semua proses hukum yang panjang dan berdrama-drama ini dihentikan. Vonis dibatalkan, Tom Lembong bebas, tidak ada catatan kriminal sama sekali. Dianggap tidak pernah ada kasus ini. Tapi kemudian muncul pertanyaan, urgensinya apa? Presiden sampai harus turun tangan. Nah, ada beberapa alasan yang masuk akal. Pertama, kasus ini mungkin beneran punya bau politik yang kuat. Tom Lembong kan dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan, lawan dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kemarin. Banyak yang bilang proses hukum ini dipolitisasi buat nyerang kubu Anies. Jadi abolisi ini tuh bisa jadi cara Prabowo buat ngeredam ketegangan politik dan menunjukkan sikap damai gitu. Yang kedua, vonis Tom Lembong memang kontroversial karena tanpa niat jahat tapi tetap divonis penjara gitu. Nah ini tuh bikin publik protes. Kemudian abolisi keluar untuk jadi solusi buat nyelesain kritik soal ketidakadilan itu. Ketiga, ini soal stabilitas nasional. Kalau kasus ini dibiarkan berlarut-larut, bisa bikin orang takut jadi pejabat publik. Bayangin kalau setiap keputusan kebijakan yang beresiko digeret ke pengadilan. Siapa yang mau ambil resiko? Jadinya nggak berkembang nih negara. Selain itu, abolisi ini kayak langkah strategis buat ngembaliin kepercayaan pada sistem hukum. Karena vonis yang kontroversial itu mungkin sedikit menurunkan kepercayaan terhadap lembaga hukum, terhadap sistem hukum kita. Kemudian makanya abolisi ini dikeluarkan untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi sebenarnya kasus ini tuh membuat kita belajar banyak banget tentang sistem hukum di Indonesia. Mungkin kalian bertanya, sebenarnya kasus ini tuh kan nggak ngaruh-ngaruh banget sebenarnya sama kehidupan kita, ngapain juga ngurusin gitu, ini kan kasusnya elit, tapi ada sebenarnya hubungannya, ada implikasinya. Apa jadinya kalau setiap keputusan kebijakan beresiko kemudian dikriminalisasi? Ini bahaya banget. Bayangin kalau jadi pejabat publik takut mengambil keputusan gara-gara takut digeret ke pengadilan, padahal itu keputusan yang diperlukan gitu. Tapi ketakutan ini kemudian jadi beralasan karena itu tadi undang-undang tipikor kita tidak menitik beratkan kepada niat jahat, tapi menitik beratkan kepada kerugian negara. Kayak kasusnya Tom Lembong yang niatnya sebenarnya cuma stabilin harga gula, tapi bisa sampai di penjara. Terus gimana coba pejabat lain mau berani mengambil keputusan? Kita jadi bertanya di mana batas antara kesalahan kebijakan dan tindak pidana. Karena kalau mau semua kebijakan yang merugikan negara, wah banyak banget Pak, nggak habis ini. Kalau hukum terlalu kaku, bisa-bisa pejabat publik cuman bisa main aman, nggak ada lagi inovasi, nggak ada lagi keberanian buat ngambil langkah yang cepat untuk mengatasi sebuah masalah di negara ini. Kasus ini jelas ngasih pelajaran penting buat kita. Kita tuh butuh sistem yang bisa bedain antara korupsi beneran dan keputusan kebijakan yang mungkin salah, tapi niatnya nggak jahat. Selain itu, kasus ini bikin orang semakin skeptis sama sistem hukum kita. Kalau vonis bisa kelihatan nggak adil, apalagi sampai presiden turun tangan, orang bakal mikir, hukum kita ini beneran independen apa cuman alat politik? Ini bahaya, soalnya kepercayaan publik adalah fondasi buat negara yang stabil. Di sisi lain, kasus ini juga nunjukin betapa pentingnya kebijakan yang tepat waktu. Kalau Tom Lembong nggak ngambil langkah cepat impor gula pada waktu itu, harga bisa makin naik dan rakyat juga yang susah. Jadi meski ada kontroversi, kita nggak boleh lupa bahwa di balik sebuah keputusan tuh ada niat. Nah niat ini yang harusnya oleh undang-undang kita bisa dibedakan. Sekali lagi, kasus Tom Lembong ini adalah contoh betapa rumitnya perpaduan antara hukum, politik, ekonomi di Indonesia. Dari krisis gula, keputusan impor yang kontroversial, sampai abolisi yang bikin orang bertanya-tanya. Semuanya punya pertanyaan yang nggak sederhana. Yang jelas kasus ini ngasih pelajaran berharga, niat baik saja nggak cukup. Prosedur dan aturan main tetap harus diikuti. Aturan mainnya sendiri harus kita benerin nih. Jadi buat kita rakyat biasa ini tetap kritis ya, karena di balik berita selalu ada pertanyaan yang menarik buat diketahui.
Ya sudah teman-teman, saya akhiri di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.